Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan. Saat ini kita akan mulaikan ibadah kategorikal ministry. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapakku yang baik. Pada hari ini Tuhan, kami mau mulaikan ibadah kategorikal ministry. Tuhan pimpin sertai ibadah kami ini. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami rindu Tuhan, menaikkan syukur kami, sembah kami hanya kepada Engkau. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Engkaulah gembala kami yang baik, yang selalu menuntun kehidupan kami. Bapa yang selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku, membawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku, dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Shalom, jikalau pada malam hari ini kita boleh kembali belajar dan memeriksa kebenaran firman Tuhan, mari kita awali dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih atas kasih setiamu, atas pertolongan dan penyertaan Tuhan sepanjang hari. Hingga pada malam hari ini Tuhan, kami boleh kembali Tuhan bertemu di dalam ibadah KKR bersama saudara-saudara kami yang lain. Untuk itu mari Tuhan, bukalah hati pikiran kami,
pada saat ini hanya untuk menerima kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah pada kami pada malam hari ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Malam hari ini di dalam ibadah KKR ini saya akan bawakan sebuah tema firman Tuhan, yaitu tetaplah berdoa. Mengapa kita harus tetap berdoa? Karena di dalam kehidupan kita pada saat ini bukanlah kita hidup di dalam situasi yang sangat menyenangkan, namun situasi yang penuh dengan segala tantangan. Satu-satunya yang dapat menolong kita hanya lewat doa. Ya, hanya lewat doa. Firman Tuhan menuliskan, doa orang benar itu besar kuasanya. Oleh karena itu kita dituntut menjadi orang yang benar. Benar di hadapan Tuhan, bukan benar di hadapan manusia. Kita harus hidup benar di hadapan Tuhan. Mari kita baca di dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima. Kita mulai dari ayat yang ke-17 sampai dengan 24. Tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu, dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya. Inilah yang ditulis oleh Rasul Paulus di dalam suratnya di Tesalonika. Dia mengharapkan agar kita tetap setia. Di sini dituliskan, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara dengan sempurna. Inilah yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita, dalam kita menyambut kedatangan Yesus Kristus. Di dalam ayat 17 tadi katakan, tetaplah berdoa. Mengapa kita harus tetap berdoa? Karena di dalam kehidupan kita sebagai manusia yang berdosa ini, kita senantiasa mengalami segala kelemahan. Kekuatan yang ada pada kita seringkali tidak bertahan begitu lama. Namun kelemahan selalu menguasai hidup kita untuk memberikan kemenangan atas segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Firman Tuhan mengajak kepada kita, seperti apa yang ditulis oleh Rasul Paulus di dalam 1 Tesalonika ini. Tetaplah berdoa. Inilah kuncinya Bapak Ibu Saudara sekalian. Firman Tuhan minta kepada kita agar kita tetap berdoa menghadapi segala kemungkinan yang terjadi dalam kehidupan kita. Dengan doa kita dapat mengatasi segala-galanya. Dengan doa kita dapat memperoleh kekuatan di dalam iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Karena apa? Lewat doa. Doa adalah satu pengakuan dari kehidupan kita secara pribadi untuk minta kekuatan Tuhan menopang di dalam kehidupan kita. Ini satu bukti bahwa kita ini manusia yang lemah. Ini satu bukti bahwa kita ini manusia yang tak mampu berbuat segala sesuatu tanpa kekuatan yang daripada Tuhan. Bahkan di dalam ayat selanjutnya dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Baik susah, baik senang, kondisi apapun yang terjadi dalam hidup kita,
Rasul Paulus mengingatkan kepada kita, mengucap syukurlah akan segala hal. Itulah yang dikehendaki Allah. Kita harus tahu apa kehendak Allah bagi setiap kehidupan kita orang percaya, yaitu mengucap syukur di dalam Yesus Kristus bagi kamu. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, di sini yang kedua dikatakan mengucap syukur. Selalu bersyukur di dalam segala keadaan kita. Baik waktu kita senang, waktu kita diberkati, waktu kita memperoleh anugerah, waktu apa yang kita terima dengan sukacita dan menyenangkan hati kita, kita bersyukur. Namun juga firman Tuhan mengatakan di sini, dalam segala hal kita harus bersyukur. Baik dalam kita menghadapi kesusahan, kesulitan, masalah, ya, sakit, penyakit, tantang yang tidak dapat kita selesaikan, kita harus tetap bersyukur. Itu yang Tuhan minta. Tuhan minta kita tetap bersyukur di dalam segala hal, di dalam segala aspek kehidupan kita. Tuhan minta kita selalu bersyukur dan tetap berdoa. Karena Tuhanlah sumber kekuatan kita, Tuhanlah sumber pengharapan kita, dan Tuhanlah satu-satunya yang mau dan selalu memperhatikan kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita sebagai orang percaya, kita sebagai orang beriman, kita harus tingkatkan untuk iman percaya kita hanya kepada Yesus Kristus. Selalu kita tingkatkan dari sehari ke sehari, harus kita tingkatkan, dan kita selalu boleh melihat kemurahan Tuhan, penyertaan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya Rasul Paulus berbicara untuk jemaat di Tesalonika, ya, berdoalah dan tetap bersyukurlah di dalam segala hal. Itulah yang dikehendaki Allah. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kalau kita tahu kehendak Allah, kalau kita tahu apa yang Tuhan inginkan bagi kehidupan kita, luar biasa Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Ya, firman Tuhan mengatakan, ya, cobailah aku, nanti kalau tidak kubukakan tingkap-tingkap langit, dan berkat itu akan tercurah sampai-sampai kamu tidak kuasa untuk menampungnya. Itu janji firman Tuhan. Itulah janji firman Tuhan. Hidup ini, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita bikin sulit ya sulit, kita bikin ringan ya ringan, kita bikin susah ya susah, kita bikin sukacita ya sukacita. Apalagi kita hidup sebagai orang percaya. Tuhan sudah menjamin kehidupan kita. Tuhan sudah memberikan jaminan bagi setiap kehidupan kita orang percaya. Bahkan jaminan itu sifatnya adalah kekal. Bukan saja di dunia yang fana ini Tuhan pelihara kita, namun sampai saatnya kita pulang ke rumah Bapa, kita memperoleh satu kehidupan yang kekal, yang tidak seperti apa yang kita nikmati saat sekarang di dunia ini. Semuanya adalah fana. Semuanya adalah fana. Sia-sia di atas segala kesia-siaan. Ya, kita harus tahu. Kita harus bekerja untuk memperoleh hasil untuk hidup, untuk kita pakai menunjang kehidupan kita selama di dunia ini. Tapi kita harus tahu, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, firman Tuhan menuliskan, ya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sekaliannya akan ditambahkan. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Cari dahulu apa yang dapat menyenangkan hati Tuhan. Itu yang harus kita cari. Hidup benar, hidup layak, hidup berkenan di hati Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan. Bahkan di dalam ayat selanjutnya dikatakan, jangan padamkan Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita harus selalu bernyala-nyala
untuk menunjang hidup kita yang lemah ini. Karena Roh Kudus adalah roh penghibur, roh yang memberi kekuatan, roh yang menolong dan menyertai sepanjang kehidupan kita. Harus kita nyalakan terus, kobarkan terus di dalam kehidupan kita. Jangan anggap rendah nubuat-nubuat, tapi ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Jelas Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan minta kita sebagai orang percaya kita selalu hidup di dalam jalan kebenaran Tuhan. Jaga kesucian hidupmu, jaga kekudusan hidupmu. Jangan karena harta dunia, jangan karena hal-hal yang tidak bermanfaat, kita akan jatuh dan lemah ke dalamnya. Kita harus tahu. Dan selanjutnya dikatakan, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu, kata Rasul Paulus, seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat celah kedatangan Yesus Kristus, pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Kita ingat Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan sudah panggil kita semua menjadi anak-anaknya, menjadi orang-orang percaya. Dia sudah memanggil kamu dengan setia. Seringkali Bapak Ibu Saudara sekalian, kita terlalu meremehkan firman Tuhan. Kita selalu menjadi orang yang sulit untuk percaya kepada Tuhan. Seringkali percaya kita hanya sesaat kemudian kita sudah lemah kembali. Di sini firman Tuhan menuliskan, Tuhan yang memanggil kamu adalah setia. Apa artinya? Artinya Tuhan selalu memanggil dan memanggil kita. Sekalipun kita jatuh di dalam segala kelemahan kita. Mungkin pada satu saat kita hidup jauh daripada Tuhan, tapi Tuhan selalu memanggil kita dengan setia. Kata setia di sini menunjukkan, ya, terus menerus. Dan ia juga akan menggenapi semua janji-janji. Yang penting bagi kita tahu bagaimana kita hidup sebagai orang percaya. Kita harus tetap berdoa, mendekatkan diri kita hanya kepada Tuhan, mengucap syukur dalam segala hal. Ini yang perlu, ini yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita orang percaya. Bapak Ibu Saudara sekalian, seringkali hidup kita ini mengalami kelemahan. Apa yang menyebabkan kelemahan itu seringkali kita pun tidak tahu. Tiba-tiba kita sudah jatuh di dalam dosa. Tiba-tiba iman kita sudah menjadi lemah. Namun pada malam hari ini, satu hal yang perlu kita ketahui, dan kita harus selalu waspada. Oleh karena itu firman Tuhan menuliskan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Ya, selalu waspada menjaga hati ini, karena dari dalamnya akan timbul sumber kehidupan. Ada kehidupan. Jangan kita menjadi orang lemah. Jangan kita tidak waspada dengan hati kita. Karena seringkali iblis bekerja lewat hati kita. Iblis ingin selalu mempengaruhi agar kita itu menjadi orang yang lemah. Namun firman Tuhan pada malam hari ini mengajak dan menghimbau kepada kita. Apa yang diminta oleh Rasul Paulus terhadap jemaatnya di Tesalonika ini. Tetaplah berdoa, tetaplah berdoa. Kita pun harus tetap berdoa di dalam kita,
mengarungi kehidupan kita pada akhir zaman ini. Bencana alam saat ini yang selalu mengancam kehidupan umat manusia di muka bumi ini. Kepada siapa kita bisa lari? Kepada siapa kita bisa membawa semua beban kita ini? Firman Tuhan menuliskan hanya kepada Yesus yang sudah mati di atas kayu salib, yang sanggup berkorban hanya untuk menebus dosa-dosa kita. Dialah pengharapan kita. Dialah masa depan kita. Karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan pada malam hari ini mengajak pada kita tetaplah berdoa, jangan padamkan roh. Ya, lalu apakah dikatakan? Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Inilah yang dikerjakan oleh dunia. Inilah yang dikerjakan oleh iblis yang senantiasa ingin menjatuhkan kehidupan orang percaya. Mari selanjutnya kita baca di dalam Lukas pasal yang ke-22 ayat yang ke-40b. Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Inilah dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Tuhan Yesus pun ketika mengalami pencobaan, ketika menghadapi masa-masa yang sulit, dia selalu berdoa. Dia selalu berdoa kepada Bapa agar Bapa memberi kekuatan, agar Bapa mau ambil alih segala masalah yang terjadi dalam kehidupannya. Kalau kita ingat, ketika Tuhan Yesus di Taman Getsemani, ketika mengalami satu kesulitan yang luar biasa, bahkan dikatakan peluhnya bagaikan darah yang menetes, jiwanya tertekan dengan segala sesuatu penderitaan yang luar biasa. Tapi Tuhan Yesus tetap setia. Apa yang Tuhan Yesus katakan dalam keadaan yang seakan-akan sudah tidak bisa ditanggungnya itu, Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, namun biarlah kehendak Bapa yang jadi. Dikembalikan, ya, dikembalikan. Harapannya hanya kepada Bapa. Aku mau menderita, aku mau menghadapi segala masalah ini. Yang penting biarlah hanya kehendak Bapa yang jadi, bukan kehendakku. Aku tidak mau dilepaskan dari cawan ini. Aku tidak mau dilepaskan dari segala sesuatu yang bukan kehendak-Mu, Bapa. Sekalipun aku harus mati, aku mau, asal semua ini adalah kehendak-Mu. Inilah contoh yang luar biasa bagi kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita hidup sebagai orang percaya, kita hidup sebagai anak-anak Tuhan. Ya, kita harus memiliki satu komitmen yang luar biasa. Ingat, Yesus sudah mati. Yesus mau menderita. Yesus mau menanggung segala sengsara. Bahkan sampai mati di atas kayu salib. Hanya untuk saudara dan saya. Lewat kematian Yesus, maka terbukalah takbir hubungan manusia dengan Allah akan mengalami satu pemulihan. Itulah Bapak Ibu Saudara sekalian yang boleh menjadi harapan bagi kehidupan kita. Pengharapan kita hanya ada di dalam Yesus Kristus yang sanggup memberi kekuatan, menyempurnakan hidup kita yang penuh dengan segala penderitaan ini. Karena hanya Dialah penolong kita. Hanya Dialah satu-satunya pengharapan kita. Di dunia kita tidak bisa berharap apa-apa. Kepada siapa kita bisa membawa lari segala penderitaan kita? Hanya kepada Dia, Yesus yang sanggup menolong. Dan sampai saat ini Yesus selalu menunggu dan menunggu, ingin menyalurkan pertolongannya kepada setiap orang-orang yang berhak padanya, kepada setiap anak-anak Tuhan, orang yang percaya kepadanya.
Yesus sanggup menolong saudara. Oleh karena itu, bawalah hidupmu sepenuhnya kepadanya. Serahkan hidupmu sepenuhnya kepadanya. Berharaplah sepenuhnya kepadanya. Nama Yesus adalah nama yang indah. Nama Yesus adalah nama yang penuh dengan kemurahan. Nama Yesus adalah nama yang penuh dengan pengharapan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, jikalau pada malam hari ini kita boleh bersama-sama lewat ibadah KKR yang kita nikmati pada malam hari ini, ada kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Firman Tuhan malam hari ini mengingatkan kepada kita semua agar kita tetap berdoa, ya, tetaplah berdoa. Apapun yang terjadi dalam kehidupanmu, apapun yang terjadi dalam kehidupanku, tetap berdoa. Bagi Tuhan tidak ada barang yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada barang yang tidak terjadi. Yang perlu kita bawa hidup ini dengan hati yang tulus, dengan permohonan yang tulus, kita datang kepada Tuhan. Tuhan pasti tolong kita. Dan mengucaplah syukur di dalam segala hal, di dalam setiap aktivitas kita, di dalam kehidupan kita berumah tangga. Apapun yang terjadi, kita harus selalu ingat dan waspada. Iblis ingin selalu mencari jalur-jalur di mana dia bisa masuk untuk ikut beracara. Namun jikalau kita tetap berdoa, kita tetap hidup dekat dengan Tuhan, maka kita mampu seperti apa yang diminta oleh Rasul Paulus pada jemaatnya di Tesalonika ini, agar kita bisa tetap bersyukur di dalam segala hal. Sebab itu ada kehendak Allah. Inilah keinginan Tuhan, inilah kehendak Allah. Kalau kita bisa tahu atas kehendak Allah dan kita lakukan itu, maka hidup ini akan menjadi indah. Apa yang sudah Tuhan janjikan lewat firman-Nya, lewat firman yang hidup ini, semuanya akan digenapi bagi kehidupan kita orang percaya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, jikalau pada malam hari ini kita sudah mendengar kebenaran firman Tuhan, biarlah kita mau menerimanya dengan segenap hati. Kita mau menerimanya dengan segenap hati dan pikiran kita. Dan kita mau katakan, Tuhan, aku mau Tuhan. Aku mau hidup selalu di dalam doa. Aku mau mengucap syukur senantiasa di dalam segala hal yang kuhadapi. Mari Tuhan, beri kekuatan kepadaku, beri kemampuan kepadaku. Tolonglah aku Tuhan yang lemah ini. Tolonglah aku Tuhan yang tidak mampu ini Tuhan. Agar aku mampu melakukan segala sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Itulah tujuan hidup kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Berarti doa adalah merupakan satu penangkal untuk mencegah pencobaan itu datang dan masuk dan ikut beracara di dalam kehidupan kita. Tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa. Agar kita boleh hidup senantiasa di dalam anugerah, pertolongan Tuhan, dan damai sejahtera Tuhan ada di tengah-tengah kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat firman-Mu yang indah pada malam hari ini. Hamba percaya Tuhan, Engkau sudah berbicara kepada kami secara pribadi lepas pribadi, secara langsung di dalam kehidupan hati dan pikiran kami. Untuk itu mari Tuhan meteraikan Tuhan firman yang indah ini, agar firman ini boleh hidup, kami kerjakan, kami lakukan, dan kami taati di sepanjang perjalanan hidup ini. Karena kami tahu Tuhan,
kami hidup hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Beri kami kemampuan agar kami benar-benar boleh menjadi manusia-manusia yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Dan Engkau akan senantiasa menyertai, menolong, dan memberikan anugerah yang terindah bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih buat firman-Mu pada malam hari ini. Dan kiranya kasih dan kemurahan-Mu saja yang tetap menyertai, menolong, dan membimbing hidup ini. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.